Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Luar biasa, syahdu tadi lantunan zikir dari ibu-ibu dari beberapa majelis ta'lim yang Masya Allah kompak dan sungguh indah. Mudah-mudahan ini menambahkan keberkahan sebagai awal dari pertemuan kita pada hari ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat tema-tema yang sangat penting dan sangat terkait dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang makna hijrah dalam perspektif tasawuf, yang akan dibahas oleh narasumber yang ahli di bidangnya, dan beliau merupakan narasumber di program Ngaji Bareng TVRI Sumatera Utara dari sejak awal sampai sekarang, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat dan selalu bersyukur Masya Allah. dengan situasi yang ada. Masya Allah. Bagaimana santri-santriwati Buya di pondok pesantren? Ini ustazah kita ikut Masya Allah. di sini dari Masya Allah. pesantren tasawuf dan tahfiz Quran Baitul Musafin Al-Amir. Kita mohon doa supaya santri tahun ini lebih banyak lagi dari tahun-tahun yang lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya atas kehadirannya Buya. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga hari ini dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cantik-cantik, bersinar, cerah, kompak, luar biasa ya. Dan juga ada asatidz, ustadz-ustadz yang sebagaimana disampaikan Bu yang hadir bersama kita. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Masya Allah luar biasa. Ini saya lihat warna-warni jilbabnya ya. Luar biasa ini, putihnya bersinar, kuningnya cerah, coklatnya agak redup ya. Oh. Baik, yang pertama saya panggilkan dulu dari Majelis Ta'lim As-Sakinah. Majelis Ta'lim As-Sakinah. Silahkan Majelis Ta'lim As-Sakinah. Kita perdengarkan dulu yel-yelnya. Majelis Taklim As-Sakinah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Ini faktor grogi ya. Mungkin karena baru pertama masuk TV atau udah berulang kali nih. Masya Allah. Atau grogi karena sudah disuruh cucu, anak nonton semua ya. Masya Allah. Udah singkat bersalahan lagi ya. Baik, yang kedua ini ada Majelis Ta'lim. Ini Majelis Ta'lim dari pimpinan Buya nih, dari Majelis Ta'lim Tazkira Sumatera Utara. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Biasanya kalau putih-putih nih Buya, adem-adem Buya. Tak pakai yel-yel, alhamdulillah. Begitu saja ya. Baik, selanjutnya dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Silahkan Ibu. Iya, silahkan Ibu.
Kita beri tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Luar biasa ya. Miftahul Jannah ini Bu ya. Ini kunci surga diterjemahkan di bait selanjutnya nih Bu ya. Masya Allah. Saya pikir tadi nih Bu ya 1 album sampai 1 jam ini Bu ya. Rupanya cuma 2 bait aja Bu ya. Baik. Ya. Di sini juga hadir sebagaimana disampaikan Buya dari asatidz, para ustadz, pengasuh, pengajar di Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Thayyibin kullukum? Alhamdulillah thayyibin insyaallah ya. Kemudian ada juga hadir di sini keluarga besar dari rumah makan di Firdaus ini Bu ya. Ya, Murni. Murni, rumah makan Murni di Firdaus, Masya Allah. Bagaimana Ibu perjalanannya lancar dari Serdang Bedage? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu nih ya. Kita tetap semangat nih ya di awal sebelum mendengarkan kajian dari Buya. Dan insya Allah nanti sampai akhir kita juga akan tetap semangat insya Allah ya. Amin. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami nanti juga akan memberikan kesempatan kepada pemirsa juga ibu-ibu seperti biasanya diberikan kesempatan nantinya untuk bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Insya Allah nanti akan kita berikan kesempatan setelah pemaparan dari Buya. Baik, kita tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari Buya. Buya, untuk mengawali tema kita terkait dengan makna hijrah dalam perspektif tasawuf, dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Summa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ilal akhir ayah. Shadaqallahul adzim. Saya membacakan surah Al-Baqarah ayat 218, satu dari 9 ayat yang membicarakan tentang hijrah. Jadi dalam Al-Quran itu ada 9 ayat yang kontennya membicarakan tentang hijrah. Satu diantaranya ialah surah Al-Baqarah yang sudah saya bacakan. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau bicara hijrah tentu kita bicara paling tidak 3 hal. Kapan, yaitu timing. Siapa, yaitu personil. Dan yang ketiga, untuk apa, yaitu visi misi atau ultimate goal. Maka ayat 36 surah At-Taubah yang saya bacakan tadi secara implisit menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam 1 tahun itu Allah ciptakan peredaran waktu 12 bulan. Sejak diciptakan langit dan bumi, 12 bulan itu ialah yang kita kenal dengan nama-nama bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, akhir tahun, kurang 2 pekan lagi, insya Allah kita akan masuk tahun 1445 Hijriah. 4 di antara bulan itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. Menurut para ulama, yang 4 itu ialah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah kalau demikian, Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan yang berdekatan antara bulan penghujung dengan bulan pertama dalam tahun Hijriah. Kenapa dikatakan tahun Hijriah? Karena memang penamaan tahun Islam itu diafiliasikan, dinisbahkan kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW.
Hal penting yang perlu kita pahami ialah bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kemudian peristiwa ini dijadikan tahun Islam, tahun 1. Tapi bukan berarti hijrahnya Rasul itu di bulan 1. Karena bulan 1 dalam hitungan bulan Qamariyah Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36 yaitu bulan Muharram. Dengan demikian ada dua hal yang kita pahamkan. Hijrah Rasul menjadi hitungan tahun 1 tahun Islam yaitu tahun Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Sebentar lagi masuk 1445. Peristiwa itu terjadi di bulan Rabiul Awal karena beberapa hal. Di antaranya adalah untuk meneruskan dakwah dan jihad Islam ke negeri yang aman, Madinah. Yang kedua, siapakah saja yang ikut pada peristiwa itu? Yang sangat terkenal adalah Rasulullah Muhammad SAW didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menyusul sahabat-sahabat yang lain. Lalu yang ketiga, untuk apa beliau hijrah? Untuk meneruskan dakwah Islam, sehingga kalau kita lihat secara historis di Makkah Rasul menancapkan akidah untuk supaya umat manusia itu kenal siapa pencipta, pemilik, pengatur, pemerintah jagat raya ini, yaitu Allah. La ilaha illallah. Itu yang tadi dijadikan awal daripada ungkapan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Lalu yang kedua, bahwa kalau tidak diteruskan hijrah ini maka ajaran Islam secara ubudiyah tidak ada. Maka praktek-praktek ibadah mulai daripada salat dan seterusnya itu di Madinah secara jamaah. Walaupun perintah salat itu turun di Makkah ketika Rasul dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Rasul membangun masjid Kuba di Kuba dan Masjid Nabawi di Madinah. Kita akan teruskan lagi bahasan ini. Tentunya para pemirsa, terima kasih telah mengikuti acara ini. Jangan tukar channel Anda sampai acara ini selesai, karena akan lebih dahsyat lagi ke depan. Masya Allah. Bukan yang cukup menggugah hati kita Alhamdulillah. terkait dengan bagaimana sejarah secara singkat hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Baik, sebelum ini saya kasih sama ibu-ibu nih, mungkin Buya bisa diberikan tambahan penjelasan Buya. Kira-kira Buya bagaimana bisa karena hijrah ini dijadikan sebagai momen penetapan awal tahun Buya. Mengapa peristiwa hijrah bukan peristiwa yang lain ini Buya? Padahal banyak juga peristiwa-peristiwa bersejarah ini Buya. Kira-kira seberapa luar biasa peristiwa ini Buya? Luar biasa. Ini Ustadz Yuzaidi, SHI, MHI, kan itu dokter ya? Insya Allah. Atau sudah dokter ya? Alhamdulillah, ini presenter yang luar biasa, Ustadz, dosen, dan ayahnya sahabat saya. Luar biasa merdu suaranya, karena beliau Qori internasional dan juga sekarang hakim untuk MTQ. Nah, kembali kepada ini mengapa peristiwa hijrah itu yang menjadi afiliasi sebutan tahun Islam. Nah, para pemirsa yang berbahagia, sebelum saya sampai ke sana, saya ingin sampaikan bahwa hijrah ini maknanya pindah, berubah. Nah, dalam pengertian di zaman now, hijrah itu adalah perubahan yang terjadi pada diri seorang muslim berkaitan dengan iman, Islam, ihsan. Artinya apa? Iman itu makin meningkat kepada kualitas iman yang betul-betul iman yang kalau dalam Al-Quran disebutkan iman hakiki. Lalu keislamannya Islam yang sempurna, yaitu Islam yang kafah. Kemudian ihsan yaitu tercerminnya keimanan dan keislaman seseorang pada perbuatan, tingkah laku, sikap, yaitu akhlakul karimah. Sehingga hijrah adalah perubahan total, baik menyangkut akidah, ubudiyah maupun akhlakul karimah. Jangan hijrah cuman jilbabnya saja. Saya hijrah sekarang pakai jilbab, ke bawah pakaiannya ketat macam nangka dibungkus. Ini kan membuat orang seperti melihat mangga muda, ngiler terus ya. Jangan seperti itu.
Hijrah jangan hanya sebagian-sebagian, saya hijrah, lalu piara jenggot. Nah itu bagus, itu sunnah Rasul. Tapi sunnah Rasul yang lain, salat tahajud malam, puasa Senin Kamis, baca Quran, berinfak, bersedekah, menyayangi anak yatim, itu juga. Nah ketika peristiwa ini terjadi, sahabat tidak terpikir akan menjadi momentum sebagai tahun Islam. Nah ketika salah seorang gubernur dalam pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah, mengirim surat, mendapatkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Kalau saya tidak keliru, itu Amr bin As. Dia jawab surat Khalifah ini. Kalau bahasa kita presiden ya, Tuan Khalifah, Tuan Presiden, menerima surat Tuan yang tidak bertanggal dan tidak bertahun. Maka kami sampaikan balasan bla 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 bla. Ini menggugah pikiran Khalifah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an dan para pemuka pemimpin Islam ketika itu. Kalau bahasa Medan, masa kita nggak punya tahun? Masa kita nggak punya hitungan tanggal? Lalu musyawarahlah. Ada yang mengajukan, kalau begitu lahirnya Rasulullah, ini dianggap tahun 1. Kalau kita mau lihat ya. Atau menikahnya Rasul, dianggap tahun 1. Atau turunnya Al-Quran, dianggap tahun 1. Atau wafatnya Rasul dianggap tahun 1. Nah ada yang mengemukakan, menurut sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau tidak hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah dan berhasil, maka sejarah dakwah Islam berhenti karena adanya intimidasi, tekanan dan ketidaksukaan masyarakat Arab kepada Islam dan Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Maka sepakatlah ketika itu para pemuka dan pemerintah yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadikan hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah tahun 1. Walaupun ada hijrah sebelumnya. Hijrah ke Ethiopia Habsyi. Hijrah juga ke Taif. Dan ada beberapa tempat lain. Tetapi inilah hijrah kubra, hijrah akbar yang menjadi sejarah sehingga sampai hari ini peristiwa itu tetap kita kenang. Dengan adanya Rasul pindah ke Madinah, maka Madinah menjadi kota suci, Madinatul Munawwarah. Di sana makam beliau, di sana ada Masjid Nabawi. Dan ketika terjadi Futuh Makkah, Rasul kembali menaklukkan Makkah, maka tetap menjadi kota suci umat Islam, menjadi 2 kota suci umat Islam Al-Haramain. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita sampai ke Mekah, ke Madinah. Amin. Berhaji dan berumroh. Amin. Ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Sesuai dengan janji saya tadi. Amin. Setelah saya bertanya, saya berikan kepada ibu-ibu Ya. atau para asatid yang saya tengok ini sudah gatal nih megang mic nih. Mudah banyak kali yang mau dituangkan pertanyaan nih ya. Saya persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim Tazkirah. Silahkan perwakilan dari Majelis Ta'lim Tazkirah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dikasih kesempatan kepada saya. Saya dari Majelis Taklim Tazkirah. Nama saya Ratnawati SPD MSI. Yang ingin saya tanyakan Buya. Ya. Berapa kali peristiwa hijrah pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Buya, Ibu Ratnawati ini saking semangatnya begitu duduk baru teringat salam belum diucapkan nih Buya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Dari pertanyaannya Buya, Ya. mungkin tadi sudah ada sebagian Buya jawab, bisa diperjelas lagi Buya. Apakah ada hijrah? Berapa kali hijrah di masa Rasulullah SAW? Silakan Buya. Baik Pak Ustadz Yuzaidi dan seluruh pemirsa yang ada di rumah yang setia dengan acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, terutama ibu-ibu dan para ustadz-ustadzah yang ada di studio. Yang khusus saya hadirkan ustadz dari pesantren seperti Al-Amir supaya mereka nanti bisa juga mengembangkan dakwah ini. Masya Allah. Amin. Pertama kalau kita lihat sejarah Rasulullah sebagai putra Makkah asli dan kampungnya itu disebut dengan Saniyatil Wada, dia sangat disenangi, sangat disukai, dipuji sampai mendapatkan julukan Muhammad Al-Amin. Namun ketika beliau menjadi Rasulullah membawa
dakwah Islam, menyuruh umat supaya beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada yang wajib diimani, diibadahi, ditakuti, dipatuhi kecuali Allah. Timbul berbagai macam reaksi yang negatif, bahkan intimidasi, bahkan penekanan-penekanan. Sehingga beliau mengutus sahabat hijrah ke Ethiopia Habsyi. Dan dalam sejarah sahabat itu pulang tinggal nama. Karena ada yang dilenyapkan, ada yang ditipu, seolah-olah mereka akan disambut tapi kemudian di sana dikhianati. Rasul tidak putus asa, kemudian mengutus lagi sahabat hijrah ke Taif. Ini yang sangat terkenal ya. Lalu di sini juga terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan dalam sejarah pada peristiwa hijrah ke Taif itu Rasul ikut. Tetapi mereka juga berkhianat, mereka mencederai Rasulullah sampai Rasulullah berlindung di pohon-pohon gandum di kebun milik umat Yahudi. Dan ketika itu dalam perspektif tasawuf datang pertolongan Allah lewat malaikat Jibril yang menawarkan, kalau bahasa kita di sini, ya Muhammad Habibi Rasulullah, engkau diperlakukan seperti ini, mereka tidak hormat dan tidak sayang kepadamu. Maka perintahkan kepada kami untuk mengangkat dua gunung ini, Gunung Taif dan Gunung Uhud, supaya mereka hancur semua. Rasul ketika itu tidak mengiyakan tapi mendoakan. Apa katanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini. Mereka tidak tahu kalau aku adalah Nabi dan Rasul. Itulah doa beliau. Masya Allah Buya, Masya mohon ditahan Allah. Buya, akan lanjutkan Ya, baik, kisahnya setelah baik, pesan-pesan baik. berikut ini Buya. Ya. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, Buya akan melanjutkan terkait dengan kisah tadi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat Ibu? Masya Allah, tidak perlu saya tanya, jawaban nyaman di hati tadi sudah meyakinkan saya bahwa Ibu masih semangat nih ya. Saya tengok ini tidak ada yang tidur nih ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. 0811 6100 386. Judul kita makna hijrah dalam perspektif tasawuf. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, kita akan lanjutkan ngobrol terkait dengan tema kita pada hari ini. Buya, tadi sudah disinggung terkait dengan hijrah. Tadi ada pernah ke Taif, pernah ke Habasyah, Buya ternyata dikecewakan. Dan hijrah ke kota suci Madinah nih yang berhasil sehingga berkembanglah dakwah Buya. Buya, terkait dengan hijrah ini Buya. Bagaimana makna hijrah sesungguhnya berdasarkan ilmu tasawuf ini Buya? Persilakan Buya. Terima kasih Pak Ustadz Yuzaidi. Para pemirsa yang berbahagia, terutama yang di studio, yang alhamdulillah hari ini luar biasa, cerah ceria, dan semuanya adalah karena mengharapkan ridha Allah, ya. Dan juga pemirsa yang berada di rumah, di mana saja, karena ini live streaming, bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Los Angeles, bisa sampai ke Sydney dan sebagainya. Kalau berbicara tentang hijrah dalam perspektif tasawuf, hijrah artinya perubahan. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 11 Allah tegaskan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilal akhir ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mampu mengubah apa yang ada pada dirinya. Diri yang dimaksud di situ secara sufistik adalah anfus. Anfus adalah jamak daripada nafs. Nafs adalah jiwa. Jiwa adalah kualitas ruhani yang menentukan pribadi seseorang
apakah dia baik atau tidak baik. Maka ada jiwa baik, ada jiwa tidak baik. Jadi apabila seseorang itu mau berubah, berubahlah jiwa itu kepada jiwa yang baik. Nah, Rasul pada istilah lain menyebut dengan qalbi. Quran juga menyebutnya qalbin salim. Dalam perspektif tasawuf, perubahan yang disebut hijrah secara nafsiyah itu adalah perubahan kesadaran tentang satu, bahwa kita ini semula tidak ada, diadakan oleh Allah dengan jangka waktu yang bersifat sementara, dan kelak semua akan tiada, yang ada hanya Allah. Maka itulah dalam zikir tahlil bagi orang-orang tarekat, ketika mengucap la ilaha illallah, la maknanya aku dan semua makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah. Lalu ketika sudah sampai kepada makrifat yang demikian, sadar kita diadakan oleh Allah karena cinta dan kasih sayang Allah. Maka sebagai bukti cinta itu, Allah menganugerahkan kepada kita fasilitas organ tubuh yang sempurna dan semesta jagat raya yang sempurna untuk kita manfaatkan sebagai khalifahnya, kita berkarya dan memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi ingat, sebagai hambanya kita harus sadar kita rukuk sujud menghambakan diri kepada Allah. Jangan lupa. Jadi dui fungsi insani dalam perspektif tasawuf, kalau kita mau hijrah ialah hijrahlah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yaitu ibadur rahman. Karena hamba Allah berkelas-kelas. Bahkan ada yang bukan hamba Allah tapi makhluk Allah. Tanah, air, api, udara makhluk Allah. Nah, manusia dikatakan hamba kalau dia mengenal Allah, lalu beribadah menyembah Allah, lalu hidup mengikuti syariat Allah. Nah, yang ketiga, perubahan itu ialah perubahan untuk menyadari kalau kita ini lahir dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Janganlah sampai dalam kehidupan dunia ini kita membiarkan diri ini ternoda, baik zahir maupun batin. Tapi siapalah manusia kecuali Nabi dan Rasul yang tidak berdosa? Pak Ustadz ada dosa? Banyak, Bu ya. Banyak, saya juga banyak. Cuma karena kita Ustadz kan ditutup-tutupi oleh jamaah. Itu Ustadzku, padahal kadang-kadang Ustadz bisa saja pahalanya lebih banyak daripada jamaahnya. Kan gitu ya. Nah, udah nebak yang lain kan, belokkan ke sana dia. Jadi karena itu jangan pernah merasa diri tidak ada salah dan dosa kecuali Nabi dan Rasul. Tapi Allah berikan fasilitas. Kalau kau minta ampun, kalau kau minta maaf, kalau kau mohon maghfirah, Allah ampuni. Jadi ampunan itu sudah disediakan, tinggal meminta dan melakukan. Kok begitu payah? Kita hendaknya sadar kita ini ada salah dan dosa, berubahlah, ayolah berubah. Berubah menjadi orang yang sadar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini yang sudah kita praktekkan 20 tahun lebih di Tazkirah. Lalu yang ketiga, berubahlah untuk menjadi hamba Allah yang nanti ketika kembali kepada Allah tetap menjadi kekasih Allah dengan posisi nafsun mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah perubahan yang hakiki. Berubah jiwa kita menjadi orang yang baik. Perubahan itu kalau umpama parang digosok menjadi tajam, berubahlah dia bisa untuk memotong sesuatu. Kalau hati berzikir, istighfar, mohon kepada Allah ampunan, berubahlah hati kita menjadi baik. Ini kan ibu-ibu ini adalah orang yang baik-baik, makanya wajahnya cerah. Makanya semua suaminya sayang. Nanti pulang dari sini, oh my darling, my wife, I love you. Pasti gitu. Ya habibi, ana uhibbuk. Pasti gitu kan. Alhamdulillah. Ini pengalaman ini Bu ya mungkin. Pengalaman. Baik, Masya Allah. Nampaknya Masya pulang dari sini, ini masih pertengahan jalan sudah cerah-cerah nih Bu ya. Alhamdulillah. Kalau nanti setelah acara silau nih. Silau. Ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ternyata makna hijrah dari segi tasawuf itu luar biasa Bu ya. Kita harus benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya. Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagaimana disampaikan Buya tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dulu ke dalam golongan hamba-hamba Allah, baru bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya yang berada di rumah dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Judul kita makna hijrah dalam perspektif tasawuf. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, ibu-ibu yang ada di studio ini sudah tak sabar, saya tengok mic-nya sudah diputar-putar dari tadi ya. Baik, saya persilahkan dulu dari ini majelis taklim yang kunci surga tadi nih Bu ya. Ya. Majelis taklim kunci surga, la ilaha illallah, silakan. Yang ingin bertanya ada dari Miftahul Jannah ada? Ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan sebutkan namanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Erliani, jemaah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kecamatan Medan Johor. Yang akan saya tanyakan, perubahan itu sangat ditentukan oleh hati yang mau berubah. Apa maksudnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi Buya ada menyinggung masalah tentang hati nih Buya kan, bahwasanya setiap kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu Tuti ini dan seluruh anggota Majelis Taklim Miftahul Jannah, hati-hati nanti pulang dari sini ya, karena ini banyak dicari orang. Jangankan kunci surga, kunci peti kemas saja dicari orang ya. Hati-hati Bu ya. Buya bisa dijawab nih Buya terkait dengan pertanyaan Ibu Tuti nih Buya. Baik, terima kasih Ustadz dan Ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah ya. Manusia itu makhluk dualitas, ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita kalau baik ya seperti sekarang ini, tangan kita sempurna, bisa menggenggam, mengangkat, melempar, menarik, kaki kita bisa melangkah. Bagian tubuh kita yang di dalam sana secara intern, di sana ada limpa, jantung, semuanya jantungnya bagus ini. Tetapi ada lagi diri di balik diri. Apa itu? Kalau tangan bisa menggenggam itu karena pesan motorik dan sensorik dari otak itu menggerakkan jari-jari kita. Ini adalah karena ada perintah otak. Ketika tangan itu bergerak melakukan apa, perintah itu ada pesan dari hati. Maka kalau hatinya baik, pesannya akan baik. Ini yang dikatakan Rasul, inna fi jasadi mudghah. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ya. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, dia akan mendorong organ tubuh melakukan yang baik. Kalau dia tidak baik, juga akan mendorong kepada yang tidak baik pula. Pertanyaannya ialah, perubahan manusia itu adalah pada hati. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang bersifat abstrak. Masya Allah hati Buya. yang bersifat energi batiniah. Masya Allah Buya, mohon izin ditahan Buya karena ada yang dari rumah yang bertanya Buya. Silakan, ini Masya Allah. Silakan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dengan siapa Ibu? Dari mana? Dari Mbak Ike di Medan, Ustaz. Bisa bertanya dengan Buya? Silakan Ibu, silakan. Baik. Buya apa kabar, sehat Buya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya. Bu, inikah apa kabarnya? Baik Buya, izin Buya Alhamdulillah. bertanya tentang hijrah. Iya. Bagaimana Buya agar bisa berhijrah hingga menjadi hamba yang berma'rifatullah Buya? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Buya. Barakallah, barakarasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok sekali pertanyaannya dengan judul kita nih Buya. Alhamdulillah. Bagaimana tadi kalau Buya menyampaikan hijrah menjadi lebih baik, kalau ini lebih tinggi lagi Buya, menjadi hamba yang sampai kepada makam ma'rifatullah nih Buya. Masya Allah. Mungkin jawabannya tak cukup nih Buya ya, tapi bisa disinggung sedikit Buya. Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, ustadz-ustadzah yang ada di studio. Bicara tentang menjadi manusia yang baik dan sampai ke maqam ma'rifatullah tentu ada tahapannya. Pertama, menyadari kita ini apa dan siapa. Secara fisik kita adalah berasal dari air mani, sperma dan sel telur. Secara ruhaniah, ruh kita adalah ciptaan Allah. Digabung demikian rupa oleh Allah,
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Ketika kerangka tubuh manusia sudah selesai, Allah tiupkan ruh, maka seluruh makhluk dipersilakan untuk berkontribusi. Maka dengan demikian, mereka yang ingin menjadi orang yang ma'rifatullah harus belajar tentang kaji diri. Siapa dirinya, dari apa dirinya, dan siapa yang menciptakan dirinya. Yang kedua, kalau sudah tahu diri kita ini apa dan siapa, untuk apa diciptakan? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana cara mengabdi itu? Tentu ada pengabdian yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Contohnya ibadah sholat. Ketika kita berdiri ruku' i'tidal sujud, itu adalah gerakan-gerakan fisik yang bersifat syariah. Demikian juga lidah kita mengucapkan kalimat thayyibah, tapi hati kita harus kenal kepada Allah. Ketika kita sholat, kita mesti kenal, kita mesti tahu siapa yang kita sembah. Pengenalan itu disebut dengan ma'rifah. Ma'rifat itu ialah kenal dengan Allah secara ilmu, bukan secara jasmani dan secara panca indera saja. Begitu Pak Ustadz. Ya. Insya Allah mungkin kalau untuk segi ma'rifat ini panjang sekali nih Bu Yahya. Panjang, tapi betul. Ya, tadi betul. sudah disampaikan secara garis besar bahwa kalau beribadah sholat itu fisik, tapi untuk mencapai kepada maqam ma'rifat kita harus benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu ada iman, Islam, ihsan. Ihsan. Masya Allah. Ini tak bisa dipisahkan ini Bu. Tidak bisa dipisahkan. Masya Allah. Baik Bu ya, mohon ditahan Bu ya. Pembahasannya Insya Allah Baik. nanti akan diberikan lagi pembahasan lebih menarik lagi Bu ya, Insya Allah. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda. Yang ingin bertanya juga akan kami sapa, dan yang menonton mohon bertahan di channel kita. Tetaplah dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi, di depan smartphone untuk menonton live streaming atau secara langsung di televisi program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara. Dan kita akan mendengarkan semangat dari jamaah kita. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat Ibu? Masya Allah. Karena Buyanya ganteng, saya pun Buya air laut asin sendiri nih Bu ya. Alhamdulillah. Baik, ini nampaknya ibu-ibu dari Majelis Ta'lim As-Sakinah nih, udah tak sabar ingin bertanya nih ya. Saya lihat nampaknya Majelis Ta'lim As-Sakinah sengaja didudukkan di tempat lesehan nih Bu ya, karena Sakinah ini kan tenang Bu ya kan. Kalau yang nggak tenang didudukkan di sini, takut-takutnya bisa tidur nih Bu ya kan. Baik, Masya Allah. Ini Majelis Ta'lim As-Sakinah. Silahkan Ibu, siapa yang ingin bertanya? Baik, silahkan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih telah diberi kesempatan kepada saya. Terima kasih Bu ya. Nama saya Wahidah binti Awang. Dari tadi kita telah mendengarkan beberapa wejangan keterangan daripada Ustadz tentang hijrah. Namun pada hakikatnya kita ingin mengetahui lebih dalam lagi apakah makna hijrah yang sesungguhnya. Demikian Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Wahidah binti Awang ya. Ini orang Melayu nampaknya nih Bu ya. Pakai Malaysia ya. Pakai Malaysia pakai binti, Masya Allah, dari Malaysia nih Bu ya. Jauh-jauh kemari nih ya. Masya Allah. Luar biasa Ibu Wahidah, mohon sabar akan dijawab oleh Buya, dan kita akan mendengarkan satu pertanyaan lagi. Ini dari ibu-ibu yang Majelis Ta'lim baru saja hadir nih, Masya Allah. Ini terbuka nih Bu ya, walaupun sudah berjalan, tapi tergabung juga ibu-ibu bersama kita. Silahkan Ibu, sebutkan pertanyaannya, dari Majelis Ta'lim mana, perkenalkan diri. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah saya mendapat kesempatan. Nama saya Ibu Arzaini, alamat Tanjung Mulia, asal pengajian Majelis Taklim Nurus Sujud. Saya ingin bertanya kepada Buya, siapa saja sahabat Rasul yang ikut hijrah bersama beliau? Demikian pertanyaan saya.
Terima kasih kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kalau nggak kita tahan ini Buya, mau sampai tengah malam kita Buya. Pertanyaan ini banyak sekali yang ingin bertanya Buya. Yang pertama tadi dari Majelis Taklim As-Sakinah Buya, tadi sudah sempat disinggung terkait dengan makna hijrah nih Buya dalam perspektif tasawuf, ingin menekankan dan menegaskan Buya, bagaimana makna sesungguhnya supaya lebih meresap lagi nih Buya dan lebih mendalam lagi. Kemudian dari pertanyaan Ibu Zaini tadi terkait dengan siapa saja sahabat Rasulullah yang ikut mendampingi atau yang duluan tadi di bulan Rabiul Awal mungkin Buya ya. Sebenarnya tidak terhitung nih Buya ya kan. Baik Buya, dipersilakan Buya. Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama yang tentunya setia di rumah di layar kaca. Saya yakin ini sekarang TVRI Sumatera Utara sudah luar biasa, apalagi ada live streaming. Ada murid saya di Mesir juga mengikuti. Ada yang di Sydney, Australia juga mengikuti. Maka kita ini ditonton oleh jamaah sedunia. Luar biasa. Bu Wahidah binti Hawa, kalau bicara hijrah yang hakiki adalah hijrah kembali kepada status kita sebagai hamba Allah. Tapi hamba Allah ini kan bertingkat-tingkat, saya katakan tadi. Ada hamba Allah yang hanya mengenal Allah, kemudian taat beribadah kepada Allah. Dapat level itu saja pun jadilah. Yang kedua, hamba Allah yang taat kepada Allah lalu selalu mengharapkan ridhonya, mardiyah. Ini level yang sudah lebih tinggi, sehingga tingkatan-tingkatan yang seperti ini kalau dikaitkan dalam ilmu tasawuf, mereka itu dalam setiap tarikan nafas tetap ingat kepada Allah. Kenapa? Ya, kita bisa bernafas karena Allah yang memberi nafas. Kenapa sulit untuk mengingat Allah sedangkan kita bernafas? Maka pada tahap ini, mereka yang sedang dalam keadaan tidur pun ingat kepada Allah karena diawali ketika mau tidur itu dia berzikir. Nah, yang ketiga adalah mereka yang sudah takarrub kepada Allah sehingga sedemikian dekatnya dia kepada Allah, dia tidak akan terpesona dan terpedaya kepada pesona dunia, tapi dunia itu digenggamnya untuk menjadi jalan berbuat kebaikan karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi sufi pada zaman dulu itu kaya. Imam Malik itu sufi, bendol pintunya itu emas. Ditanya oleh Imam Syafi'i, kenapa ditaruh di bendol pintu? Supaya emas itu ditaruh di bawah, tidak ditaruh di telinga, tidak ditaruh di leher, terus sehingga bolak-balik gini-gini aja tangannya. Padahal emasnya cuma sedikit itu. Itu ya. Nah, lalu yang keempat adalah mereka yang sudah kepingin dicintai dan mencintai Allah. Kenapa saya adukan kata-kata dicintai dan mencintai Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 31 surah Ali Imran inilah puncak daripada kehambaan diri yang ingin kita capai dengan proses hijrah itu. Apa? Mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita. Kalau ingin seperti itu, ikutilah Rasulullah. Tidak boleh dan tidak ada jalan untuk dekat dan cintai Allah kecuali ikut Rasulullah. Masya Allah. Begitu Pak Ustaz. Masya Allah Buya, mohon ditahan Buya kembali dari rumah, terhubung silakan, bersama kita. silakan, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ridwan di Medan nih. Baik, silakan Pak Ridwan pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Silakan. Ini Buya masalah hijrah. Jadi kalau kita udah mendekatkan diri ke Allah, kita hakikatnya itu kita sholat atau kita disolatin Buya? Itu aja pertanyaan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, nampaknya Pak Ridwan ini ingat mati nih Buya. Iya. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya kita sholat atau disolati nih Buya kan? Ini dari Pak Ridwan, terima kasih Pak Ridwan ya. Sudah terputus nih ya. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Mungkin sebenarnya tadi bisa dijabarkan lagi pertanyaannya nih Buya ya. Masih ambigu nih, masih bertanya-tanya. Mungkin bisalah disinggung sedikit Buya. Baik. Pak Ustadz Yudaidi serta para pemirsa,
kajian tasawuf itu kalau kena ke channelnya ini sampai pagi juga bisa. Tapi kalau nggak kena ke channel ya susah. Kenapa? Ini masalah hati, ya, masalah hati dan hati yang suci. Nah, saya lanjutkan sedikit yang tadi, ya. Kalau sudah sampai kepada puncak yaitu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka cintanya itu tidak terbagi, tapi cintanya itu adalah cinta yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kenapa saya katakan tidak terbagi? Seorang ibu, ayah di rumah tangga itu anaknya ada 10, cintanya tidak terbagi tapi dirasakan oleh semua. Demikian pula orang yang sudah mencintai Allah dan dicintai Allah. Sehingga tidak sedikit pun kecintaannya kepada apa yang ada di dunia ini membuat cintanya kepada Allah itu berubah. Jadi cinta itu tidak bisa dibagi tapi bisa dirasakan. Ibu kan bisa merasakan kan? Ibu kan cinta sama suami? Ibu cintakan kepada ustadz? Bukan saya maksudnya, kepada guru maksud saya itu. Iya, cinta kepada pemerintah, presiden, kok semua dicintai? Cinta itu bisa dirasakan tapi tidak dibagi-bagi secara persentase maupun secara nominal. Nah, itulah hebatnya hati kalau kita rawat dengan senantiasa memeliharanya, pertama dengan ilmu, iman, dan senantiasa mengingat Allah. Ilmu, iman, dan mengingat Allah dalam artian yang tadi ma'rifatullah. Nah, kembali kepada Pak Ridwan, salah satu motto daripada orang yang belajar tasawuf praktek tarekat ialah mutu qabla an tamut. Belajar mati sebelum mati. Setiap malam kita kan mati. Bukankah Al-Quran menyebut tidur itu mati kecil? Dan doa kita kan bismikallahumma ahya wa amut. Betul? Nanti ketika kita tidur, kita siap untuk mati. Dan kalau bangun, alhamdulillah. Kalau nggak bangun, innalillah. Buya, Masya Allah, Buya. Masya Allah. Waktu kita ini sangat singkat, Iya, Buya. ya. Oleh karena itu, ya betul. Baik. Oleh karena itu, Baik. ya usahakanlah supaya ketika kita hidup ini kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, tetapi kita tetap berupaya untuk menjadi hambanya yang hakiki. Baik, yang Masya Allah, taat. Buya. Ya, Langsung ya. saja nih, Buya. 1 menit untuk penutup, Buya. Ya. Kalimat penggugah untuk kita semua. Udah mau Silakan, habis Buya. ya, cepat Iya, sekali ya. Tidak terasa, Buya. Pemirsa yang berbahagia, hijrah ini adalah perubahan kepada kebaikan. Dan itu hanya bisa berubah kalau hati kita berubah, yaitu kenal kepada Allah, menyadari dan mengabdi kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Jangan pernah menyakiti siapapun dan apapun karena kita makhluk Allah, kita numpang di bumi, jangan durhaka kepada Allah. Masya Allah, Buya. Terima kasih, Terima Buya, kasih, atas nasihatnya. Mohon maaf, waktu kita sangat Ya, singkat. alhamdulillah. Dan luar biasa penyampaian dari Buya tadi terkait dengan tasawuf, ya, makna hati. Kalau hati ini sebagaimana disampaikan Buya, tidak ada habis-habisnya karena hati ini tidak bisa diukur. Luasnya lautan tidak bisa terukur, begitulah hati ini. Ya, hati ini sangat luas sekali. Kalau sudah lapang macam laut, dimasukkan pun gula tak terasa tetap asin juga, ya kan? Tapi kalau sempit macam gelas, masuk garam sedikit aja udah mulai asin, masuk gula udah mulai manis. Itu hati yang sempit. Alhamdulillah, mudah-mudahan lapang hati kita ini semua, ya. Mohon maaf para asatidz tadi yang ingin bertanya, mohon maaf. Ibu-ibu mohon maaf. Ini saya tengok banyak yang ingin bertanya tapi tidak bisa kita tampung karena waktu kita sangat singkat sekali. Dan Buya, terima kasih banyak, Buya. Kirim salam sama santri-santriwati, Buya. Insya Allah, doakan pesantren kita maju. Baik Buya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.